16. Formasi Kalajengking Api Yin. Apa yang terjadi? Mendengar keributan itu, Qin Mo terbangun dari meditasinya dan membuka matanya. Di malam yang gelap gulita, 3 kalajengking biru melesat, menyerang Qin Xiao-Xiao dari segala arah. Tetapi gadis kecil itu berhasil menghindari semuanya. Kecepatannya seperti angin. Manuver menghindarnya bahkan melampaui kemampuan seorang seniman bela diri tingkat 2. Kalajengking Api Yin. Ekspresi Qin Mo berubah saat ia mengenali spesies kalajengking biru tersebut. Tidak jauh dari situ, Qin Xiao-Xiao gemetar. Jelas menyadari Qin Mo telah terbangun. Ia dengan cepat mengepalkan tinju kecilnya dan menghancurkan ketiga kalajengking biru itu menjadi berkeping-keping dengan 3 pukulan kuat. Kakak Mo, apakah kau sudah selesai berkultivasi? Apakah kau sudah menyelesaikan induksi ki dan sirkulasi tubuh? Gadis kecil itu tampak benar-benar polos. Seolah-olah dia belum pernah melihat mayat kalajengking hijau di tanah. Petik 2. Petik 2. Qin Mo terdiam. Dia sekali lagi menyaksikan keanehan tubuh gadis kecil ini. Kemudian, melihat 4 mayat kalajengking hijau di tanah, Qin Mo mengerutkan kening, merasakan kegelisahan yang samar. Kakak Mo, aku belum pernah melihat kalajengking hijau ini sebelumnya. Apakah mereka beracun? Bisakah kita memakannya? Melihat sedikit keseriusan dalam ekspresi Qin Mo, gadis kecil itu bertanya dengan lembut, berpura-pura takut. Sayangnya, pertanyaan terakhirnya mengkhianati sifat rakusnya. Dasar nakal. Melihat kalajengking api yin ini, kau malah berpikir untuk memakannya. Qin Mo menggelengkan kepalanya tanpa daya. 4 mayat kalajengking hijau di tanah masing-masing berukuran sebesar telapak tangan. Meskipun sudah mati, seberkas api masih tersisa di ujung ekor mereka. Sangat menyeramkan. Penduduk kota terbakar, termasuk anggota dari 3 keluarga besar. Mungkin tidak ada satupun dari mereka yang mengenali kalajengking biru ini. Tetapi Qin Mo mengingatnya dengan jelas. Kalajengking api yin adalah binatang iblis tingkat 2 yang ditemukan di gurun barat kerajaan Zentian. Ekornya sangat berbisa, dan ujung ekornya terbakar dengan api yin. Begitu menyengat targetnya, api yin, bersama dengan racunnya, masuk ke dalam tubuh dan langsung menuju jantung, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa, seperti 1000 jarum yang menusuk jantung. Mereka yang diracuni seringkali meninggal karena penderitaan bahkan sebelum racunnya berefek. Dalam kehidupan sebelumnya, Qin Mo pernah dikejar oleh kawanan kalajengking api yin saat melewati wilayah gurun barat, dan hampir kehilangan nyawanya di sana. Bagaimana mungkin kalajengking api yin seperti itu ada di sini? Qin Mo merenung dalam hati. Lalu tiba-tiba teringat sebuah sekte yang menakutkan. Sekte penjinak binatang. Seseorang pasti telah menyewa penjinak binatang untuk membunuhku. Di tepi barat gurun kerajaan Zentian terdapat sebuah sekte misterius, sekte penjinak binatang. Mereka adalah ahli dalam menjinakkan dan mengendalikan binatang buas iblis. Murid-murid dari sekte ini disebut penjinak binatang. Dikenal karena tindakan mereka yang kejam dan tak terduga, seringkali menjadi pembunuh bayaran. Jelas, seseorang ingin membunuhnya tanpa terdeteksi di pemakaman klan Qin. Dalang dibalik semua ini kemungkinan besar adalah seseorang dari faksi tetua. Aneh, pemakaman klan Qin kita begitu tersembunyi, diselimuti susunan tingkat roh. Seharusnya mustahil bagi mereka untuk menentukan lokasiku. Bagaimana penjinak binatang ini tahu lokasiku? Sambil mengerutkan kening, Qin Mo merenung sejenak. Lalu sebuah pikiran terlintas di benaknya. Dia mengeluarkan manik penarik kuburan dari jubahnya dan kemudian manik dari tubuh gadis kecil itu, mengendusnya satu persatu. Dia menemukan bahwa manik penarik kuburan miliknya mengeluarkan aroma aneh, hampir tak tercium jika seseorang tidak memperhatikan. Jadi begitulah, mereka memanipulasi manik penarik kuburan yang mereka berikan kepadaku sebelumnya. Menarik kalajengking api yin. Metode seperti itu memang direncanakan dengan sangat teliti. Tatapan Qin Mo menjadi dingin. Namun ia tetap tenang, memikirkan langkah selanjutnya. Sekarang setelah 4 kalajengking api yin muncul, lokasi dirinya dan Qin Xiao-Xiao pasti terungkap. Tak lama lagi, penjinak binatang buas itu kemungkinan akan memanggil lebih banyak kalajengking api yin. Qin Mo tidak yakin bisa menghadapi lebih dari 10 binatang buas tingkat 2. Kuburan itu diselimuti kabut tebal, sehingga melarikan diri menjadi pilihan terakhir. Ah, keempat anakku telah mati. Larut malam, raungan pilu bergema dari sebuah bukit di tepi Gunung Wanren. Seorang pria parubaya yang berantakan meraung dengan marah. Ia mengenakan jubah panjang dengan motif kalajengking biru, wajahnya pucat, dan memegang seruling tulang biru. Dari kejauhan, ia menyerupai kalajengking humanoid raksasa. Di sampingnya berdiri seorang pria parubaya yang tampak ramah dan seorang pemuda berjubah biru. Dia adalah Diakon Rong, Huo Yinghui. Mendengar raungan yang mengamuk, kedua pria itu pucat pasi. Jelas sangat waspada terhadap pria parubaya berjubah biru itu. Tuan Chongjiu, apakah maksud Anda keempat kalajengking api yin telah terbunuh?
Tanya dia Konrong dengan hati-hati. Omong kosong, hubungan telepati saya dengan keempat anak itu telah terputus. Tentu saja saya terbunuh. Mata pria parubaya yang dikenal sebagai Chong Jiu merah padam. Ekspresinya penuh amarah. Anak yang Anda bicarakan itu, apakah dia benar-benar seorang seniman bela diri tingkat pertama? Seekor kalajengking api yin adalah binatang iblis tingkat kedua. Bagaimana dia bisa menghadapi 4 kalajengking api yin? Dia Konrong buru-buru menjelaskan. Tuan Chong Jiu, mohon tenang. Qin Mo adalah salah satu dari sedikit jenius di keluarga Qin saya. Bahkan dengan perbedaan 8 tahun dalam kultivasinya, dia jauh melampaui rata-rata seniman bela diri tingkat pertama. Jika Anda merasa kesulitan. Sebelum dia selesai bicara, Huo Yinghui menyela dengan dingin. Tuan Chong Jiu, saya mempekerjakan Anda karena saya percaya pada kekuatan Anda. Cukup omong kosongnya. Hadiah yang telah disepakati sebelumnya akan dilipat gandakan 3 kali. Dengan segala cara, kuburkan Qin Mo itu di pemakaman keluarga Qin. Hehehe, seperti yang diharapkan dari tuan muda keluarga Huo, cerdas dan lugas. Setuju, Tuan Chong Jiu tertawa terbahak-bahak. Melihat ini, dia Konrong mengumpat dalam hati. Sang penjinak binatang memang tak pernah puas. Rela melakukan apa saja demi hadiah. Namun, karena keluarga Qin tidak akan membayar, dia senang mengamati dari pinggir lapangan. Hehehe, Tuan Muda Huo, permintaanmu terlalu sederhana. Membunuh bocah ini tidak semudah itu. Jika dia mati semudah itu, bukankah keempat anakku akan mati sia-sia? Aku ingin dia merasakan formasi kalajengking api yin. Penderitaan 10.000 kalajengking yang menusuk jantungnya. Tuan Chong Jiu terkekeh aneh. Mengeluarkan 2 ikat pinggang kulit. Mengangkat seruling tulang biru. Dan mulai memainkannya. Suara seruling yang aneh dan menusuk terdengar. Bang-bang, kedua kantong kulit terbuka secara otomatis. Dan ribuan kalajengking biru melesat keluar, menyerbu Gunung Wanren. Dari jauh, mereka tampak seperti hantu api yang tak terhitung jumlahnya. Berterbangan dan melayang di antara pegunungan. Pemandangan yang benar-benar mengerikan. Larut malam. Qin Mo, dengan gadis kecil itu di sisinya, mengembara di pemakaman untuk waktu yang lama, tidak dapat menemukan jalan keluar. Dia semakin cemas, bahkan dengan pengalaman hidupnya di masa lalu. Dia merasa tak berdaya. Tiba-tiba, terdengar suara gemerisik yang lebat, dan di kabut yang jauh, nyala api yang tak terhitung jumlahnya menyala. Jumlahnya mencengangkan, seperti ribuan cahaya hantu yang menari-nari. Begitu banyak kalajengking api yin. Ekspresi Qin Mo berubah. Meskipun dia menduga mungkin ada banyak kalajengking api yin, dia tidak menyangka lebih dari 1.000. Mengaktifkan kemampuan mendengar dan melihat, Qin Mo bahkan dapat melihat dengan jelas ribuan kalajengking api yin yang berkumpul bersama, seperti aliran kalajengking yang menakutkan. Lebih dari 1.000 kalajengking api yin, apalagi seorang master bela diri. Bahkan seorang master bela diri agung pun akan kewalahan dan tidak akan berani menghadapi mereka secara langsung. Tanpa berpikir, Qin Mo meraih gadis kecil itu dan berlari menuju kuburan. Satu-satunya solusi yang memungkinkan sekarang adalah mencari perlindungan sementara di dalam. Kakak Mo, apakah kau akan masuk? Kau tidak perlu membongkar kuburan. Aku tahu cara masuk. Berjalan ke sisi kuburan, gadis kecil itu menyingkirkan lapisan gulma, memperlihatkan sebuah pintu batu. Dengan gerakan santai, ia mengangkat pintu yang beratnya sekitar 1.000 pon itu. Bagaimana? Aku tahu kakakmu tidak suka merusak kuburan. Jadi kemarin aku menemukan pintu ini. Kita bisa masuk dari sini, kata gadis kecil itu dengan bangga. Ini, kau bocah nakal. Apa kau tidak tahu arti rasa takut? Tidak jauh dari sana, sejumlah besar kalajengking api yin menyerbu ke arah mereka. Qin Mo tidak berpikir lebih jauh, meraih gadis kecil itu, dan bergegas melewati pintu batu. Pintu itu tertutup dengan bunyi dentuman keras. Detik berikutnya, seluruh pemakaman dipenuhi oleh kalajengking api yin. Kalajengking biru itu melesat kemana-mana. Ekor mereka menyala dengan api, seolah-olah seluruh pemakaman diliputi lautan api. Dalam waktu singkat, tanaman di sekitar makam semuanya hangus dan layu, seolah terbakar. Tetapi sebenarnya, tanaman itu terkikis oleh racun kalajengking. Di dalam makam terdapat aula yang luas, berventilasi baik, dengan obor yang menyala di dinding, menyala terus-menerus. Ruang makam ini, aku ingin tahu leluhur klan mana yang dimakamkan di sini. Tidak ada peti mati di sekitar aula, hanya sebuah kursi batu di ujung ruangan, tempat duduk kerangka. Jika dilihat lebih dekat, sisa kerangka telah membusuk, tetapi tulang dada tetap utuh, berkilauan dengan kilau kristal yang samar, seperti sepotong giok, memancarkan aura unik seni bela diri keluarga Qin. Pada saat itu, pikiran Qin Mo berpacu, dan dia memahami sesuatu, rahasia, mengarahkan Qi melalui tubuh. Bab 17, Terobosan. Situasi berbahaya di makam. Jadi,
Setelah kematian, kekuatan teknik kultivasi klan kita berkumpul di tulang dada, yang disebut benih kekuatan. Keturunan keluarga Qin mengkultivasi teknik unik keluarga Qin di dekat sisa-sisa jenazah, menggunakan ini sebagai panduan untuk mendapatkan kekuatan residual di dalam sisa-sisa jenazah. Jadi itulah rahasia, mengarahkan Qi melalui tubuh. Qin Mo tidak pernah membayangkan bahwa ritual, mengarahkan Qi melalui tubuh, yang dianggap sakral oleh keluarga Qin selama lebih dari 150 tahun, akan terungkap kepadanya secara tidak sengaja. Kemudian, Qin Mo berpikir dalam hati, setelah tinggal di makam ini selama 3 hari tanpa mengaktifkan benih kekuatan di dalam kerangka, mungkinkah itu karena dia telah mengaktifkan tubuh suci pertempurannya? Boom! Tepat saat itu, raungan yang memekakkan telinga meletus di luar makam. Banyak sekali retakan muncul di pintu batu, yang kemudian hancur berkeping-keping, mengirimkan ribuan kalajengking api yin menyerbu masuk di tengah puing-puing yang beterbangan. Lantai dan dinding ruang makam seketika dipenuhi kalajengking iblis biru, masing-masing seukuran telapak tangan. Ekor mereka berkelap-kelip dengan api yin, memancarkan cahaya biru yang dingin ke seluruh ruangan. Sial, kalajengking api yin ini sangat kuat. Mereka benar-benar berhasil menerobos pintu batu bersama-sama. Jantung Qin Mo berdebar kencang. Awalnya ia mengira bahwa meskipun kalajengking api yin sangat ganas, mereka tidak terlalu cerdas dan tidak akan mampu menerobos masuk ke ruang makam dengan cepat. Ia tidak menyangka bahwa pintu batu akan ditembus dalam waktu sesingkat itu. Suara mendesis memenuhi udara saat ribuan kalajengking api yin melesat, tidak langsung menyerang Qin Mo dan temannya. Sebaliknya, mereka berkumpul bersama, memanjat dan saling tumpang tindih membentuk bentuk kalajengking biru raksasa. Kalajengking api yin raksasa ini berdiri setinggi 3 meter, ekornya melebihi 10 meter panjangnya. Api besar menari-nari di ekornya, menyerupai api hantu pemakan manusia yang menakutkan dalam legenda. Mata kalajengking api yin raksasa itu berkilat dengan cahaya yang sangat jahat. Sebuah suara terdengar, seolah dari tempat yang jauh. Qin Mo, kau telah membunuh 4 anakku. Aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan formasi kalajengking api yin. Nikmati sensasi dicabik-cabik oleh ribuan kalajengking racun api yin. Tawa ganas itu terus bergema di ruang makam, seperti hantu pendendam. Formasi kalajengking api yin, seni bela diri penjinak binatang. Ini merepotkan. Qin Mo mengerutkan kening, ekspresinya serius. Kekuatan seekor kalajengking api yin setara dengan seorang prajurit bela diri tingkat pertama. Dia tidak akan berani menghadapi kekuatan 10 kalajengking api yin yang menyerang bersama. Apalagi, formasi kalajengking api yin, yang dibentuk oleh ribuan kalajengking api yin. Akulah yang membunuh kalajengking hijau itu, bukan kakakmu, teriak gadis kecil itu. Namun, suara dari dalam kalajengking api yin raksasa itu sepertinya tidak mendengarnya, hanya mengulangi kata-kata yang sama. Jangan buang-buang napasmu, orang itu tidak bisa mendengarmu. Ini adalah semacam teknik komunikasi telepati yang digunakan oleh penjinak hewan buas, kata Qin Mo, sambil menarik gadis kecil itu ke belakangnya. Bang, kalajengking hijau raksasa itu menerjang ke depan, membawa serta hembusan angin beracun dan busuk. Kakinya membajak beberapa retakan di tanah saat menyerang Qin Mo dan gadis kecil itu. Qin Mo segera menahan napas, tubuhnya bergerak dengan kecepatan luar biasa, meninggalkan bayangan saat ia menghindari serangan kalajengking api yin raksasa itu. Untungnya, ia telah mengaktifkan tubuh suci pertempurannya, membuat tubuhnya jauh lebih unggul daripada seniman bela diri tingkat pertama dalam segala aspek. Jika tidak, ia tidak akan mampu menghindari benturan seperti itu. Dengan suara dentuman yang memekakkan telinga, kalajengking raksasa itu menghantam sisa-sisa kerangka raksasa di ujung makam, menghancurkannya menjadi debu. Segera keluar dari makam. Saat ini, Qin Mo tidak lagi peduli dengan sisa-sisa leluhurnya, maupun dengan kesedihan atas benih kekuatan. Dia mengangkat Qin Xiao Xiao dan bergegas menuju pintu masuk makam. Dengan suara mendesing, ekor kalajengking melesat keluar dari belakang, menancap di pintu batu. Ekor sepanjang 10 meter itu menembus tanah sedalam 1 meter, lalu mulai berputar liar, menyemburkan api yin ke dalam tanah sebelum meledak. Tanah retak, puing-puing beterbangan kemana-mana, dan seluruh makam bergetar. Jalan keluar terhalang oleh puing-puing. Ini merepotkan. Qin Mo benar-benar merasakan bahaya. Sejak kelahirannya kembali, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi sesuatu di luar kendalinya, dan dalam situasi yang begitu berbahaya. Dalam sekejap, makam itu tertutup rapat. Sisa-sisa leluhurnya hancur, situasinya lebih buruk dari sebelumnya. Tepat saat itu, tawa kemenangan terdengar dari dalam kalajengking api yin raksasa. Qin Mo sedikit mengenali suara itu. Qin Mo, bagaimana rasa formasi kalajengking api yin? Huo Yinghui. Qin Mo mengenali suara itu dan segera mengerti apa yang telah terjadi. Pada saat ini, suara Huo Yinghui melanjutkan. Qin Mo, kau sekarang terjebak di dalam makam.
dan sisa-sisa leluhurmu telah dihancurkan. Apakah kau dipenuhi rasa takut dan sakit hati? Hahaha. Biar kukatakan, ini adalah akibat dari menyinggungku, Huo Yinghui. Kau mempermalukanku di jalanan kota terbakar, membuatku terlihat bodoh di depan sepupuku Mian, dan bahkan mencuri barang-barangku. Hanya dengan memenuhi hatimu dengan rasa takut yang tak terbatas dan akhirnya menyebabkanmu mati dengan cara yang mengerikan barulah aku dapat meredakan kebencianku. Sayangnya, aku tak bisa berada di sana untuk menyaksikanmu menderita akibat korosif api yin. Perlahan-lahan sekarat. Sungguh disayangkan. Selamat tinggal. Hahaha. Tawa gila itu menggema di dalam makam. Lalu kalajengking api yin raksasa itu bergerak. Kecepatannya berlipat ganda dari sebelumnya. Raungan. Tubuh kolosal menerjang dari belakang. Ribuan kalajengking hijau mendesis bersamaan. Teriakan mereka menyatu menjadi raungan yang mengerikan. Seperti lolongan binatang buas raksasa. Jangan hadapi langsung. Menghindarlah. Kinmo mengerahkan teknik gerakannya hingga batas maksimal. Tetapi kalajengking api yin raksasa itu terlalu cepat, dan hendak menerkam mereka berdua. Pada saat itu, Kinmo membeku. Perasaan aneh memenuhi tubuhnya. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk dengan satu jari. Serangan jari transparan menembus udara, membentuk busur tajam di kehampaan, melewati tubuh kalajengking raksasa dan tepat mengenai persendian salah satu kakinya. Dengan bunyi gedebuk, kalajengking api yin raksasa itu terhuyung, kehilangan keseimbangan, dan melesat melewati Kinmo, menabrak dinding ruang makam. Jari pedang angin balik tingkat kedua, dikuasai. Jari pedang itu melengkung, seperti bulan sabit. Jadi, beginilah cara tingkat kedua, jari pedang angin balik, dieksekusi. Dengan gerakan cepat, Kinmo mundur beberapa meter, merasa yakin. Setelah memahami esensi tingkat kedua, jari pedang angin balik, dia tahu dia sekarang tak terkalahkan melawan kalajengking api yin raksasa ini. Bang, meleset dari serangan awalnya. Kalajengking api yin raksasa itu segera menyerang dengan ekornya, menerjang Kinmo. Dalam sekejap, lebih dari selusin sosok biru melesat melalui ruang makam, membawa api yin berbisa, sepenuhnya menutup ruang di sekitar Kinmo. Jari pedang berbentuk busur, Kinmo mengarahkan jari telunjuknya ke udara, melepaskan semburan kekuatan jari yang melengkung tajam, menghindari benturan dengan ekor kalajengking dan menyerang titik terlemahnya, menciptakan celah kecil. Seketika, Kinmo menerobos celah ini, melompati dinding makam, membebaskan diri dari blokade belasan ekor kalajengking. Namun, meskipun Kinmo menghindar dengan cepat, ruang makam itu pada akhirnya terlalu kecil. Kalajengking api yin raksasa, yang gagal melakukan serangan pertamanya, mengibaskan ekornya yang seperti cambuk, memanjangkannya 2 kali lipat dari panjang aslinya sebelum menyerang lagi. Seketika, bayangan biru panjang menyapu ruang makam, seperti puluhan ular berbisa yang muncul dari sarangnya. Aura berbisa memenuhi udara. Untungnya, penjinak hewan buas tidak ada di dekat sini. Kalau tidak akan berbahaya. Saat terkunci dalam pertempuran sengit dengan kalajengking api yin raksasa, Kinmo tahu betul bahwa penjinak hewan buas mengoperasikan formasi kalajengking api yin dari jarak yang sangat jauh. Oleh karena itu, kekuatan kalajengking raksasa itu sangat berkurang, memungkinkannya tetap tak terkalahkan berkat jari-jari pedangnya yang melengkung. Setelah beberapa saat, ruang makam dipenuhi kabut beracun. Meskipun kalajengking api yin raksasa itu tidak dapat menyerang Kinmo, gerakannya terus-menerus melepaskan kabut beracun, membunuh bahkan gulma dan lumut di dalam ruang makam. Namun, Kinmo dan gadis kecil itu tidak terpengaruh oleh kabut beracun tersebut. Konstitusi khusus mereka berarti tingkat racun ini tampaknya tidak berpengaruh sama sekali. Kakakmu, kecepatan makhluk besar ini agak lambat. Apakah ia lelah? Sebentar lagi, ia pasti akan kelelahan. Bisik gadis kecil itu tiba-tiba. Kinmo menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kalajengking raksasa ini sebenarnya terdiri dari ribuan kalajengking api yin. Bagaimana mungkin ia lelah setelah pertempuran yang begitu singkat? Namun, meskipun kalajengking api yin itu sendiri tidak akan lelah, penjinak hewan yang mengendalikan mereka dari jarak sejauh itu pasti mengalami tekanan yang sangat besar. Jika pertempuran berlanjut, Kinmo yakin dia bisa melemahkan penjinak hewan itu. Saat itu, di sudut gelap ruang makam, seekor kalajengking biru mengintai di dalam bayangan. Tidak seperti kalajengking api yin biasa. Panjangnya 1 kaki. Ekornya yang tajam terangkat tinggi. Diam-diam mengincar Kinmo. Snap, suara samar terdengar. Dan ekor kalajengking yang terputus melesat keluar, secepat kilat. Bahaya, dalam sekejap. Kinmo, yang telah mengaktifkan teknik tempur, dengar dan melihat, ekor kalajengking yang terputus melesat ke arahnya dari belakang. Namun, dia berada di udara dan tidak punya waktu untuk menghindar. Dia hanya bisa berbalik ke samping, memegang erat gadis kecil itu untuk melindunginya dari bahaya. Hehehe, Kinmo. Dasar bocah nakal.
Kau pikir formasi kalajengking api Yin sesederhana itu? Matilah. Tawa gila Tuan Chongjiu terdengar. Bab 18. Gerbang Batu Misterius. Saat berikutnya, bahu kanan Qin Mo tertusuk. Ekor kalajengking yang terputus melanjutkan lintasannya, melesat ke arah gadis kecil di pelukannya. Qin Mo menangkapnya tepat waktu. Tetapi ekor itu tetap berhasil menusuk luka kecil di lengan gadis kecil itu, mengeluarkan setetes darah. Aduh, berdarah. Qin Xiao Xiao membuka matanya lebar-lebar. Ini adalah pertama kalinya dia melihat dirinya sendiri berdarah. Asteris plop. Asteris darah menyembur dari luka di bahu kanan Qin Mo, mengalir ke lengannya dan memercik ke gadis kecil itu, lalu menetes ke lukanya. Kemudian, di depan tatapan Qin Mo yang tak percaya, darahnya menyelimuti tetesan darah gadis kecil itu, tiba-tiba meledak menjadi cahaya, seketika menyelimuti seluruh ruang makam. Kalajengking api Yin berekor terputus di sudut ruangan meleleh, berubah menjadi abu. Cahaya ini mengandung kekuatan misterius dan dahsyat, sepenuhnya menghilangkan kabut beracun di ruang makam. Lebih jauh lagi, racun kalajengking api Yin pada Qin Mo dan gadis kecil itu langsung dinetralkan. Situasi ini seperti hantu yang bertemu matahari terbit, membuat mereka tidak punya tempat untuk bersembunyi. Apa yang terjadi? Segera setelah itu, Qin Mo melihat darahnya dan darah gadis kecil itu dengan cepat menyatu, membentuk bola cairan emas yang sangat terang. Kekuatan macam apa ini? Mengerikan. Sebuah suara ketakutan terdengar dari dalam kalajengking api Yin raksasa itu. Kemudian, kalajengking api Yin raksasa itu melesat ke udara, bergegas menuju pintu masuk ruang makam yang tertutup rapat. Bola cairan emas ini memancarkan bahaya yang mematikan. Mencoba melarikan diri, hati Qin Mo berdebar, dan sebuah jari pedang angin balik melesat keluar, mengirimkan bola cairan emas itu ke arah kalajengking api Yin raksasa. Boom! Cairan emas menyatu ke punggung kalajengking raksasa, membentuk benang-benang emas tak terhitung yang dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Kalajengking api Yin raksasa itu meledak menjadi api, hancur dengan raungan yang memekakkan telinga dan tercerai-berai menjadi ribuan kalajengking api Yin, berhamburan ke segala arah. Namun, kekuatan cairan emas itu terlalu dahsyat. Setiap kalajengking api Yin yang bersentuhan dengan sedikit saja cairan itu langsung terbakar, berubah menjadi abu dan lenyap. Dalam waktu singkat, ribuan kalajengking api Yin itu telah berubah menjadi abu. Ruang makam kembali tenang. Aura jahat menghilang. Hanya menyisakan tangisan pilu Chongjiu dan Huo Yinghui yang bergema tanpa henti. Di tanah, beberapa cairan emas masih tersisa. Belum habis, meresap ke dalam tanah. Dengan suara keras, gema terdengar dari bawah tanah. Di bawah tatapan Qin Mo yang takjub, pola-pola emas muncul di tanah, saling berjalin membentuk desain yang aneh. Ini, salah satu sudut formasi besar makam telah hancur. Sementara itu, di bukit di tepi Gunung Wanren, Tuan Chongjiu dan Huo Yinghui dilalap api biru. Jeritan melengking mereka menggema di malam hari. Tuan Chongjiu, Tuan Muda Hui, wajah dia Konrong dipenuhi rasa takut. Namun ia tidak berani mendekat, masih bingung dengan apa yang telah terjadi. Beberapa saat sebelumnya, Tuan Chongjiu dan Huo Yinghui berdiri berdampingan. Suara mereka terdengar melalui seruling tulang biru ke pemakaman keluarga Qin, melontarkan hinaan dan ejekan kepada Qin Mo. Saat berikutnya, seruling tulang biru itu terbakar, seketika melahap kedua pria itu. Api biru yang mengerikan memaksa dia Konrong untuk mundur dengan tergesa-gesa. Sesaat kemudian, api mereda, memperlihatkan dua mayat hangus di tanah, hampir tidak dapat dikenali sebagai mayat manusia. Tuan Chongjiu, Tuan Muda Hui, baru kemudian dia Konrong berani mendekat. Setelah memeriksa kedua mayat dan mendapati mereka tak bernyawa, ekspresi dia Konrong berubah antara marah dan jahat, sebelum senyum sinis muncul. Lebih baik mereka mati. Terlepas dari apakah Qin Mo selamat atau tidak, sisa-sisa leluhur di makam telah hancur. Ini berarti ritual, induksi Qi dan sirkulasi tubuh, Qin Mo telah sepenuhnya gagal. Tetua Agung dan Kepala Klan Yide akan sangat senang mendengar berita ini. Kemudian, dia Konrong menyerang dua kali, menghancurkan mayat-mayat di tanah, dan diam-diam pergi. Pada saat yang sama, di ruang makam tempat Qin Mo berada, sebuah lubang besar muncul di tanah. Gelap gulita di dalamnya, dengan tangga menuju ke bawah. Kakak Mo, lubang apa ini? Mata gadis kecil itu melebar. Selama serangkaian pertempuran, Qin Mo telah menggendongnya dan tidak menyadari apa yang telah terjadi. Dia bahkan tidak peduli dengan lukanya. Lagi pula, dia hanya mengeluarkan setetes darah. Luka itu pecah karena kalajengking raksasa itu. Jelas Qin Mo. Oh, begitu. Gadis kecil itu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Gadis ini benar-benar mudah ditipu. Qin Mo menggelengkan kepalanya tanpa daya. Matanya termenung. Dia tidak menyangka bahwa perpaduan darahnya dan darah gadis kecil itu akan melepaskan kekuatan yang begitu menakjubkan. Mengenai kebangkitan konstitusi gadis kecil itu,
Qin Mo sama sekali tidak tahu apa-apa beberapa hari terakhir ini. Sepertinya dia harus berusaha lebih keras setelah 7 hari di pemakaman. Setelah membalut lukanya dan bermeditasi sejenak, Qin Mo membawa gadis kecil itu ke lorong. Saat mereka berjalan, dia tetap waspada terhadap sekitarnya. Qin Mo menemukan bahwa meskipun lorong itu dalam, tampaknya tidak berbahaya dan tidak akan memicu formasi besar itu. Di ujung tangga terdapat gerbang batu setinggi 100 meter dan beratnya lebih dari 10.000 jin, sekitar 50 kilogram. Lumut tebal menutupi gerbang batu itu, menunjukkan usianya yang sangat tua. Jalan buntu. Qin Mo mengerutkan kening, mencoba mendorong pintu batu itu. Tetapi ternyata ketebalannya lebih dari 10 meter. Mustahil baginya untuk menerobosnya dengan kekuatannya. Kakak Mo, biarkan aku mencoba. Gadis kecil itu dengan bersemangat berlari mendekat, mengayunkan tinjunya yang gemuk dan memukulnya. Bang, suara teredam terdengar. Pintu batu itu tidak bergerak. Tetapi hentakan yang sangat kuat membuat gadis kecil itu terlempar ke belakang. Untungnya, Qin Mo segera menangkapnya. Tetapi meskipun demikian, mereka berdua menabrak dinding lorong dengan keras. Jangan bodoh, Qin Mo memarahinya. Jika ini memicu formasi besar, mereka akan berada dalam masalah besar. Hah, melihat ke atas. Qin Mo tiba-tiba melihat sepetak besar lumut terkelupas dari pintu batu, memperlihatkan ukiran yang samar-samar menyerupai sosok manusia. Setelah berpikir sejenak, Qin Mo melepaskan serangkaian serangan jari, bukan menargetkan pintu batu itu sendiri, melainkan lumut yang menutupinya. Dalam sekejap, menggunakan jari-jarinya yang melengkung seperti pedang, ia menyingkirkan lumut itu sepenuhnya. Di tengah pintu batu terdapat ceruk melingkar berdiameter 10 meter, dikelilingi oleh ukiran sosok manusia yang tampak hidup. Gambar Qin Kishuo, patriark pertama keluarga Qin. Ukiran sosok manusia ini sebenarnya adalah gambaran leluhur kita. Terkejut, Qin Mo memeriksa ukiran itu dengan saksama dan menemukan bahwa itu adalah kunci untuk membuka pintu batu. Dalam ukiran itu, leluhurnya Qin Kishuo memancarkan cincin energi yang mengelilingi ceruk tengah pintu batu, membukanya. Cincin energi ini, mungkinkah itu teknik jari pedang angin balik yang telah disempurnakan? Jadi, jari pedang angin kembali adalah kunci khusus untuk membuka mekanisme pintu batu itu. Dalam sekejap, Qin Mo memahami banyak hal. Mengapa manual untuk jari pedang angin kembali disimpan di perpustakaan? Itu diletakkan di sana oleh Qin Kishuo, patriark pertama keluarga Qin. Tetapi mengapa leluhur keluarga Qin tidak pernah menyebutkannya? Atau apakah karena leluhur mereka, Qin Kishuo, terlalu terluka parah untuk membuat pengaturan terakhir? Pertanyaan-pertanyaan ini berputar-putar di benaknya. Tetapi Qin Mo dengan cepat menenangkan diri. Membuka pintu batu ini seharusnya mengungkapkan kebenaran tentang apa yang terjadi saat itu. Asteris tepuk tangan. 3 serangan jari berbentuk busur melesat keluar, mengenai alur melingkar di tengah pintu batu. Hampir tidak membentuk lingkaran. Tetapi pintu batu itu tetap tidak bereaksi. Qin Mo menggelengkan kepalanya dan tersenyum getir. Apakah benar-benar perlu mencapai tingkat ketiga, jari pedang angin kembali? Di depan pintu batu, Qin Mo duduk bersila. Sementara gadis kecil itu bersandar di dinding, tertidur. Setelah mempertahankan posisi duduk ini selama beberapa jam, Qin Mo mencoba memahami misteri tingkat ketiga dari jari pedang angin balik. Seperti yang ditunjukkan ukiran di gerbang batu, tingkat ketiga dari jari pedang angin balik menekankan gerakan menunjuk seperti angin kencang, menembus udara seperti bulan purnama. Ini adalah peningkatan lebih lanjut dari kekuatan jari berbentuk busur, mencapai jari pedang melingkar. Pada saat ini, Qin Mo membuka matanya dan menunjuk jarinya. Desis, hembusan angin melesat keluar, seperti cahaya pedang menembus udara, membentuk busur yang kuat, hampir setengah lingkaran, tetapi segera menghilang. Kekuatan jari lenyap tanpa jejak. Untuk mencapai gerakan menunjuk jari yang menembus udara seperti bulan purnama dalam waktu sesingkat itu sulit, sangat sulit. Qin Mo menggelengkan kepalanya berulang kali. Dalam pertarungan melawan kalajengking api yin raksasa, ia telah menguasai tingkat kedua dari kekuatan jari berbentuk busur. Mengharapkannya untuk maju lebih jauh dan memahami esensi tertinggi dari jari pedang angin balik hanya dalam setengah hari benar-benar terlalu berlebihan. Memang, sangat sulit. Qin Mo termenung dalam-dalam. Setelah beberapa saat, ia tiba-tiba melompat, menggesturing dengan liar, melepaskan serangkaian serangan jari pedang melengkung hingga energi sejatinya habis. Baru kemudian ia duduk kembali, seperti seorang biksu tua yang sedang bermeditasi, terus mengatur pernapasannya dan memahami teknik tersebut. Siklus ini berulang beberapa kali, dan waktu berlalu tanpa suara. 1 hari telah berlalu begitu saja. Wosh, wosh. Setelah waktu yang tidak diketahui, hembusan angin menerobos masuk ke lorong, melewati pintu batu dan membentuk pusaran angin yang membuat pakaian Qin Mo berkibar dengan keras. Angin. Pusaran angin. Membuka matanya dan merasakan angin yang berputar-putar.
Secercah inspirasi muncul di benak Qin Mo. Secara naluriah, ia menunjuk dengan satu jari. Sebuah serangan jari transparan melesat keluar, membentuk lintasan hampir seperti bulan purnama di depan Qin Mo sebelum menghantam dinding di sisi lain tubuhnya. Jadi begitulah caranya. Ekspresi pemahaman terlintas di mata Qin Mo. Ia telah memahami rahasia tingkat ketiga dari jari pedang angin balik. Bab 19. Benih kekuatan terkuat. Menunjuk seperti embusan angin. Menembus udara seperti bulan purnama. Inti sebenarnya dari tingkat ketiga, jari pedang angin kembali, adalah jari pengikat. Menunjuk seperti angin. Menembus udara seperti bulan. Sebenarnya adalah aplikasi tingkat tinggi dari teknik pedang jari. Kekuatan pengikat. Berdiri di depan gerbang batu. Merasakan perubahan dalam seni bela diri ini pada puncaknya. Qin Mo harus mengakui bahwa kekuatan jari pedang angin kembali pada puncaknya memang berada pada tingkat seni bela diri tingkat menengah spirit. Ketika perubahan dalam pedang jari mencapai tingkat menunjuk seperti angin, menembus udara seperti bulan, maka dalam pertempuran, ia akan memiliki 1000 variasi. Mampu menyerang target dari berbagai sudut yang tak terbayangkan, membuatnya mustahil untuk dipertahankan. Melihat alur melingkar di tengah gerbang batu, Qin Mo menarik napas dalam-dalam, menunjuk dengan satu jari, dan semburan energi melesat keluar, membentuk lingkaran di udara sebelum mengenai alur tersebut dengan tepat. Retak, suara terdengar dari dalam gerbang batu, seolah-olah sebuah baut besar telah lepas. Gerbang batu setinggi 100 meter itu bergemuruh dan ambruk, memperlihatkan aula melingkar yang megah di hadapan Qin Mo. Mengangkat gadis kecil itu, ia melangkah masuk ke aula melingkar tersebut. Bahkan dengan pengalaman Qin Mo dari kehidupan sebelumnya, ia tak kuasa menahan rasa takjub melihat aula itu. Langit-langit aula terbuat dari batu gelap, dari mana cahaya lembut bersinar. Qin Mo mengenalinya sebagai batu cahaya spektral, yang dihasilkan di bagian utara laut utara kerajaan Zentian. Batu itu umum di daerah laut tersebut, tetapi di kota Fen, menemukan bahkan satu batu cahaya spektral pun sulit, dan banyak orang bahkan belum pernah mendengarnya. Lantai dan dinding terbuat dari batu biru kehijauan yang mulus. Qin Mo tahu bahwa ini adalah batu azure, material penting untuk membangun susunan tingkat spiritual. Batu azure sangat berharga, dengan nilai tukar 10:1 dengan batu esensi sejati yang lebih rendah. Ini berarti tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa seluruh aula terdiri dari sejumlah besar batu esensi sejati yang lebih rendah. Mungkinkah tempat ini telah diukir dan disusun menjadi susunan agung tingkat spiritual oleh leluhur kita? Nilai aula ini saja jauh melampaui sumber daya keluarga Huo dan Dong. Bahkan menggabungkan kekayaan kedua keluarga mungkin tidak cukup untuk membangun aula seperti itu. Qin Mo cukup terkejut, terlepas dari apakah aula ini dibangun oleh leluhur mereka, Qin Qishuo. Masa lalu keluarga Qin jauh lebih kompleks daripada yang tercatat dalam catatan keluarga mereka. Di ujung aula terdapat sebuah kursi batu. Di atasnya terdapat kerangka. Di samping kursi tersebut terdapat pedang azure sepanjang 4 kaki. Kerangka ini aneh. Satu tulang tangan mencengkeram sebuah kotak hitam. Sementara tulang tangan lainnya menggenggam erat sebuah kunci. Kakak Mo, apakah pintu batu itu terbuka? Gadis kecil itu terbangun. Matanya masih kabur karena mengantuk. Tempat yang indah. Oh, apa itu? Jelek sekali. Mengikuti tunjuk gadis kecil itu, pandangan Qin Mo dengan enggan tertuju pada tengah aula, tempat sebuah batu gelap yang biasa saja berdiri. Tepatnya, ada dua batu, satu besar dan satu kecil. Batu yang lebih besar panjangnya 2 kaki dan lebarnya 1 kaki, berbentuk persegi sempurna, seperti buku batu. Batu yang lebih kecil hanya sekitar setengah ukuran kepalan tangan, menekan batu yang lebih besar, terlihat aneh dari sudut pandang manapun. Di aula seperti itu, dengan 2 batu di tengahnya, seperti lukisan indah yang ternoda tinta. Tidak apa-apa, sambil menggendong gadis kecil itu, Qin Mo mendekati kerangka tersebut. Ia memperhatikan bahwa tulang dada kerangka itu bersinar, berkilauan dengan kilau logam, dan tulang-tulang lainnya juga sangat keras, memancarkan kekuatan yang menakutkan. Di tanah di depan kursi batu terdapat beberapa baris teks, yang secara kasar menyatakan bahwa jika siapapun yang memasuki aula ini adalah keturunan keluarga Qin, mereka dapat menggunakan teknik kultivasi unik keluarga Qin untuk beresonansi dengan benih kekuatan di dalam kerangka, menyelesaikan ritual, induksi Qi dan sirkulasi tubuh. Ini akan memberi mereka sebuah kotak hitam dan kunci untuk membukanya. Memerkosa kotak dan kunci akan memicu benih kekuatan di dalam kerangka, menyebabkan ledakan yang akan menghancurkan keduanya. Tanda tangan itu adalah Qin Qishuo. Memang, itu leluhur kita. Sebenarnya, tidak perlu membaca tanda tangan itu. Hanya pedang sepanjang 4 kaki di samping kursi batu sudah cukup bagi Qin Mo untuk menebak bahwa kerangka itu milik Qin Qishuo. Pedang sepanjang 4 kaki ini identik dengan pedang pada patung leluhur di alun-alun keluarga Qin. Berdiri di depan kerangka leluhur, Qin Mo dan Qin Xiao Xiao memberikan penghormatan.
Kemudian, Qin Mo memerintahkan gadis kecil itu untuk memulai ritual induksi Qi dan sirkulasi tubuh, tetapi dia menolak. Kakak Mo, aku tidak mau. Aku tidak bisa mengkultivasi Qi sejati. Apa gunanya menyerap benih kekuatan? Benih kekuatan dari sisa-sisa leluhur kita jelas yang terkuat. Jadi tentu saja kakakmu harus menyerapnya. Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya berulang kali, menolak dengan keseriusan yang tidak biasa. Matanya yang cerah menunjukkan kecerdasan yang tak terlukiskan. Qin Mo terkejut sesaat. Gadis kecil yang gemuk di hadapannya secara tak terjelaskan tumpang tindih dengan gadis yang memegang tombak giok dalam ingatannya. Jadi, gadis ini selalu begitu cerdas, bukan hanya karena kecerdasannya meningkat setelah dia membangkitkan tubuh Phoenix merah di kehidupan sebelumnya. Jangan membantah, duduklah dengan patuh dan sirkulasikan teknik kultivasimu, atau aku akan marah. Wajah Qin Mo memerah, nadanya tak memberi ruang untuk bantahan. Gadis kecil itu cemberut, ia sangat enggan, tetapi tidak berani membantah perkataan Qin Mo. Ia duduk bersila di tanah dan mulai melancarkan teknik kultivasi unik keluarga Qin. Melihat ini, Qin Mo mengangguk sedikit, duduk bersila, dan perlahan melancarkan energi internalnya. Energi sejatinya melonjak, langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Sesaat kemudian, sesuatu yang aneh terjadi. Tulang dada mayat itu menyala, perlahan mengeluarkan lapisan cairan seperti giok. Saat bersentuhan dengan udara, cairan ini berubah menjadi gumpalan kabut, seolah ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Kabut itu melayang ke arah Qin Mo, dengan mudah menyatu ke dalam tubuhnya. Perlahan, kabut itu semakin pekat, menyelimuti seluruh tubuh Qin Mo, dan gelombang rasa sakit yang berdenyut-denyut keluar darinya. Benih kekuatan dari sisa-sisa leluhur telah diaktifkan. Pikiran itu terlintas di benaknya. Dan kemudian Qin Mo merasakan rasa sakit yang lambat namun jelas dan hebat. Rasa sakit ini seperti aliran deras yang dipaksa masuk ke meridiannya, yang awalnya meluap dengan energi sejati, membuat tubuhnya terasa seperti akan meledak. Rasa sakit dari proses ini benar-benar tak tertahankan bagi orang biasa. Untungnya, Qin Mo bukanlah anak laki-laki berusia 14 tahun biasa. Setelah melewati cobaan di kehidupan masa lalunya dan baru-baru ini mengalami pengalaman hampir mati yang mengaktifkan tubuh suci pertempurannya, ia mampu menahan rasa sakit seperti itu. Namun, sambil tetap sadar, secara bersamaan mengalirkan teknik kultivasi unik keluarganya dan menahan rasa sakit yang luar biasa itu, Qin Mo bermandikan keringat dingin. Akhirnya, ketika rasa sakit mencapai puncaknya, energi sejati di dalam tubuhnya mengalami perubahan. Di dalam meridiannya yang hampir meledak, energi sejati mulai berubah, langsung mengubah kekuatan yang tak tertahankan menjadi energi sejati berwarna ungu, dengan cepat meredakan rasa sakit Qin Mo. Bang, pikirannya menjadi kosong. Saat rasa sakit yang menyiksa itu perlahan mereda, Qin Mo memasuki keadaan meditasi yang dalam. Di sampingnya, gadis kecil itu memperhatikan keributan, membuka matanya, melihat kondisi Qin Mo, dan segera tersenyum bahagia. Ia berjinjit berdiri dan mulai bermain dengan tenang di sekitar aula. Aula itu benar-benar kosong, kecuali kerangka leluhur di kursi batu. Menemukan sesuatu yang menarik untuk dilakukan cukup sulit bagi gadis kecil itu. Setelah berkeliling sebentar, melihat Qin Mo tidak menunjukkan tanda-tanda bangun, gadis kecil itu, yang sangat bosan, memusatkan perhatiannya pada dua batu, satu besar dan satu kecil, di tengah aula. Batu-batu aneh, gadis kecil itu mencoba mengangkat kedua batu itu, tetapi mendapati bahwa sekeras apapun ia mencoba, batu-batu itu tidak bergerak. Apakah batu-batu ini tumbuh dari tanah? Berjongkok, gadis kecil itu memeriksanya dengan saksama dan terkejut menemukan bahwa batu besar berbentuk buku itu tidak tumbuh dari tanah. Ada sedikit celah antara batu itu dan tanah. Seketika itu juga, amarah gadis kecil itu meledak. Sejak kecil, Qin Xiao Xiao memiliki kekuatan luar biasa, dengan mudah mengangkat benda berat apapun di keluarga Qin. Batu besar ini hanya sepanjang 2 kaki, lebar 1 kaki, dan tebal kurang dari setengah kaki. Bagaimana mungkin dia tidak bisa memindahkannya? Jadi, gadis kecil itu memeluk batu besar itu dengan kedua tangan, mengerahkan seluruh kekuatannya, dan mencoba mengangkatnya sekaligus, hanya untuk menemukan bahwa batu itu tetap tidak bergerak. Ini, mata Qin Xiao Xiao melebar. Dia mulai frustrasi, dan dia bertekad untuk mengangkat batu itu, mencoba memindahkannya dari setiap sudut dan arah. Suara cemberut dan merajuk gadis kecil itu bergema di aula. Setelah beberapa saat, gadis kecil itu duduk di tanah, terengah-engah, menatap batu hitam seperti buku itu. Wajahnya penuh frustrasi. Kepercayaan dirinya telah terguncang. Ah, lupakan saja. Mengapa gadis sepertiku harus repot-repot dengan benda mati? Menatap batu itu, Qin Xiao Xiao bergumam sendiri dengan gigi terkatup. Pandangannya beralih ke batu kecil yang menekan batu besar itu. Kalau begitu aku akan mengambil batu kecil ini. Menggenggam batu kecil itu,
Qin Xiaoxiao mencoba mengangkatnya, tetapi tangannya menempel padanya. Tidak bisa dilepaskan. Dia dengan panik mencoba melepaskannya, tetapi sia-sia. Kemudian, batu kecil itu mulai memanas. Gelombang panas mengalir darinya ke tubuh Qin Xiaoxiao, membuat tubuhnya semakin panas. Perubahan mendadak ini akhirnya membuat gadis kecil itu ketakutan, dan jeritan menggema di aula. Pada saat ini, Qin Mo sadar kembali, membuka penglihatan batinnya, dan tingkat kultivasinya melonjak, maju ke tahap kedua prajurit bela diri. Lebih penting lagi, energi sejati ungu di dalam tubuhnya meningkat 20%. Benih kekuatan dari sisa-sisa leluhur memang merupakan esensi terkuat dari leluhur keluarga Qin. Namun, sebelum Qin Mo sempat bersukacita atas peningkatan yang menakjubkan ini, ia mendengar teriakan panik gadis kecil itu. Membuka matanya, ia melihat pemandangan yang mengejutkan. Di tengah aula, gadis kecil itu memegang sebuah batu kecil. Permukaannya terkelupas, memperlihatkan nyala api yang menyala-nyala. Gelombang panas yang luar biasa menerjang ke arahnya. Bab 20. Darah Phoenix menekan benda ilahi. Apa yang terjadi? Qin Mo bangkit dan bergegas menuju gadis kecil itu, hanya untuk merasakan gelombang panas menerpanya. Bahkan dari jarak belasan meter dari batu kecil itu, suhunya telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Pakaiannya berbau terbakar, membuatnya tidak mungkin untuk mendekat. Kakak Mo, apa yang harus kita lakukan? Tanganku menempel pada benda sialan ini. Gadis kecil itu berteriak panik. Merasakan suhu yang mengerikan, ekspresi Qin Mo menjadi sangat serius. Dia segera bertanya, "Gadis, bisakah tubuhmu menahan suhu ini? Jika tidak, segera potong lenganmu sendiri dan kabur. Jangan ragu." Mendengar bahwa ia harus memotong lengannya untuk melarikan diri. Gadis kecil itu melompat ketakutan, berkedip, meraba sejenak, dan tergagap. Sebenarnya, suhunya tidak terlalu buruk. Aku merasa cukup nyaman. Petik 2. Qin Mo terdiam. Aku hanya khawatir tanganku akan selalu tertancap benda aneh ini. Itu akan terlihat mengerikan. Gadis kecil itu cemberut, mengungkapkan kekhawatirannya. Gadis ini benar-benar tidak takut apapun. Qin Mo menggelengkan kepalanya tanpa daya, mundur sedikit, melihat batu kecil itu. Dan sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Mungkinkah batu kecil ini berhubungan dengan membuka potensi gadis kecil itu? Di kehidupan sebelumnya, selama upacara peringatan keluarga Qin, Qin Mo menjadi rakyat biasa, terluka parah dan terbaring di tempat tidur. Beberapa bulan kemudian, ketika ia mampu bangun dari tempat tidur dan berjalan, ia mengetahui tentang hilangnya gadis kecil itu. Kemudian, ketika Qin Mo melihat Qin Xiaoxiao lagi, saat itu ia berusia 20 tahun. Api hitam menyelimuti kota, dan seorang gadis cantik yang memukau tiba dari barat, membawa tanda Phoenix merah di dahinya, memegang tombak giok, bertarung dalam pertempuran berdarah di kehampaan. Kekuatannya mengguncang langit. Mungkinkah fisik Phoenix merah gadis kecil itu terbangun di aula ini di kehidupan sebelumnya? Pikiran Qin Mo berpacu. Dia berbalik tiba-tiba, bergegas ke sisa-sisa leluhurnya, membungkuk dalam-dalam, dan mengambil kotak hitam dan kuncinya. Dia menduga bahwa kotak hitam itu berisi catatan tentang batu aneh ini. Klik, kotak hitam terbuka, memperlihatkan setumpuk kertas di atasnya. Qin Mo dengan cepat membolak-baliknya dan menemukan satu. Aku menemukannya. Setelah membaca isi kertas itu dengan saksama, ekspresi Qin Mo berubah drastis. Badai kejutan melanda dirinya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa kedua batu ini, satu besar dan satu kecil, memiliki asal-usul yang begitu menakjubkan. Jadi begitulah, keluarga Qin kita memang menyimpan banyak rahasia. Qin Mo mendesah pelan. Melihat Qin Mo mendesah, gadis kecil itu menjadi cemas. Kakak Mo, adakah cara untuk menurunkan batu sialan ini? Gadis kecil, jangan khawatir. Batu ini akan segera menghilang, kata Qin Mo. Begitu dia selesai berbicara, permukaan batu kecil itu terkelupas sepenuhnya, seketika menerangi seluruh aula. Di telapak tangan gadis kecil itu, muncul bola panas yang menyengat, seperti nyala api yang melompat. Di dalam bola panas itu terdapat setetes cairan 7 warna. Qin Mo mengenali cairan ini. Di kehidupan sebelumnya, selama perjalanannya tanpa alas kaki melintasi gurun darah hitam, dia menemukannya secara kebetulan, dan suhu mengerikan yang terkandung di dalamnya hampir membakarnya menjadi abu. Ini adalah setetes darah, darah sejati Phoenix. Asteris boom. Asteris suhu yang sangat tinggi melonjak dari tetesan cairan 7 warna itu, menyebar ke seluruh aula. Qin Mo terpaksa mundur hingga mencapai dinding, di mana ia hampir tidak mampu menahan panas yang menyengat di permukaan yang dingin. Asteris bang. Asteris sisa-sisa leluhurnya. Qin Qishuo. Di kursi batu. Setelah kehilangan benih kekuatan, tidak mampu menahan gelombang panas dan hancur berkeping-keping, berserakan di lantai. Di tengah aula, pakaian luar gadis kecil itu telah berubah menjadi abu,
Tetapi ia tidak terluka. Asteris retak. 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 Asteris. Zat seperti api itu dengan cepat larut. Berubah menjadi gumpalan panas yang membakar dan menyelimuti gadis kecil itu. Setetes darah 7 warna. Yang melayang di udara. Berputar cepat sebelum menghilang ke dadanya. Meresap ke jantungnya. Dan lenyap. Kemudian, panas yang menyengat yang menyelimuti aula mereda seperti air pasang yang surut. Dan dalam sekejap, aula kembali ke keadaan dinginnya. Di tengah aula, di samping batu besar berbentuk buku, muncul kepompong merah menyala. Panas yang menyengat terpancar dari permukaannya. Dan sosok gadis kecil itu muncul dan menghilang dari pandangan. Menciptakan suasana misteri yang tak terlukiskan. Di sekeliling kepompong, di tanah, terbentang susunan yang mendalam. Memancarkan kekuatan mengerikan yang membuatnya mustahil untuk didekati. Pola susunan itu sangat kuno. Bahkan dengan pengetahuan Qin Mo tentang susunan dari kehidupan sebelumnya, dia sama sekali tidak dapat mengenalinya. Apakah tubuh Phoenix Merah benar-benar akan diaktifkan? Gumam Qin Mo pada dirinya sendiri. Melihat selembar kertas di tangannya, yang merinci asal-usul kedua batu itu. Pada dasarnya hanya 5 kata, artefak ilahi penekan darah Phoenix. Batu kecil itu sebenarnya adalah batu darah Phoenix, harta karun yang diperoleh leluhurnya Qin Qishuo setelah banyak kesulitan. Tentu saja, Qin Qishuo tidak tahu bahwa di antara keturunannya akan muncul Qin Xiao Xiao, yang memiliki tubuh Phoenix merah. Tujuan pencariannya terhadap batu darah Phoenix tentu saja bukan untuk membuka potensi gadis kecil itu, melainkan untuk tujuan lain yang sangat penting, untuk menekan batu besar berbentuk buku itu. Kertas itu menyatakan, ini adalah Asteris Tiangong Kayu. Sebuah buku ajaib yang diwariskan dari era sebelumnya, yang mencatat seni pembuatan senjata dengan keterampilan yang tak tertandingi. Setiap keturunan keluarga Qin yang memperoleh benih kekuatan, saya dan mencapai alam master bela diri atau lebih tinggi dapat membaca isinya. Jika seseorang dapat memahami teknik di setiap halaman, manfaatnya akan tak terbatas seumur hidup. Ini adalah artefak ilahi. Jangan biarkan orang lain mengetahuinya. Berhati-hatilah. Qin Mo menghela napas pelan. Bergumam. Asteris Tiangong Kayu. Seni pembuatan senjata dengan keterampilan yang tak tertandingi. Artefak ilahi dunia, ada di sini. Baru sekarang dia mengerti. Sebelum kelahirannya kembali setelah melompat dari tebing. Anggota-anggota kuat dari klan hantu, klan tulang, dan klan iblis telah mencari apa yang kemungkinan besar adalah Tiangong Kayu Asteris. Dia tidak pernah membayangkan bahwa artefak ilahi ini akan disimpan di bawah tanah di pemakaman klan Qin. Dan akhirnya sampai di tangannya. Mengulurkan tangan. Dia mengambil buku batu itu. Anehnya, buku yang sama ini, yang dengan susah payah diangkat oleh gadis kecil itu, dengan mudah diangkatnya dengan gerakan cepat. Kemudian, dengan sebuah pikiran, buku itu menghilang, dan Qin Mo merasakan sesuatu yang baru di dalam tubuhnya. Dengan pikiran lain, buku itu muncul kembali di tangannya. Menyerap benih kekuatan, leluhur memungkinkan saya untuk mengakses buku batu ini dengan bebas. Tampaknya teknik kultivasi unik keluarga Qin kita terkait erat dengan Tiangong Kayu, pemanfaatan karya alam. Mengusap permukaan halus buku batu itu, Qin Mo menyalurkan energi sejati ke dalamnya. Tetapi buku itu menghilang tanpa jejak, seperti batu yang tenggelam ke laut. Ia menggelengkan kepala dan tersenyum getir. Tampaknya, seperti yang disebutkan leluhurnya dalam kata-kata terakhirnya, seseorang membutuhkan tingkat kultivasi yang melebihi alam master bela diri untuk membaca teknik-teknik menakjubkan di dalam buku batu itu. Aku harus menyimpannya dulu dan akan mempelajarinya lagi ketika kultivasiku mencapai alam master bela diri. Setelah menyimpan Tiangong Kayu, pemanfaatan karya alam, tatapan Qin Mo kembali ke kotak hitam itu. Di dalamnya terdapat setumpuk kertas. Semuanya manuskrip karya leluhurnya, Qin Qishuo. Setelah beberapa waktu, Qin Mo membaca semua manuskrip itu dan terkejut menemukan bahwa manuskrip-manuskrip itu terbagi menjadi 4 bagian. Sebagian besar manuskrip berisi wawasan leluhurnya tentang Tiangong Kayu Asteris. Manuskrip-manuskrip itu mencatat beberapa teknik untuk membuat artefak, dan benda-benda yang dibuat semuanya adalah benda-benda menakjubkan yang belum pernah dilihat atau didengar Qin Mo sebelumnya. Bagian kedua berisi peta dan diagram struktur berbagai area di dalam kompleks keluarga Qin. Beberapa area ini sama sekali asing bagi Qin Mo. Bagian ketiga berisi diagram susunan yang dipasang di dalam kompleks keluarga Qin. Yang mengejutkan Qin Mo, selain pemakaman keluarga Qin, ada area lain di dalam kompleks keluarga Qin tempat susunan tingkat roh juga dipasang. Bagian keempat hanya terdiri dari selembar kertas, tepatnya. Ini adalah surat wasiat terakhir leluhur mereka, Qin Qishuo. Setelah membaca surat wasiat ini dengan saksama, seseorang dapat menemukan instruksi terakhir Qin Qishuo kepada keturunannya, serta informasi tentang rahasia kotak hitam tersebut. Kotak hitam ini memiliki 3 kompartemen tambahan. Surat wasiat tersebut menyebutkan bahwa seseorang perlu mencapai tingkat kultivasi prajurit, master bela diri,
dan master bela diri agung untuk membuka setiap kompartemen secara berurutan. Kompartemen pertama hanya membutuhkan kultivasi prajurit untuk dibuka, dan kebetulan aku memenuhi persyaratan itu. Tepat ketika dia hendak membuka kompartemen pertama, kepompong api di dekatnya tiba-tiba hancur, memperlihatkan seorang gadis kecil, telanjang dan menangis sedih, melemparkan dirinya ke pelukan Kinmo. Nak, apa yang terjadi? Apa kau merasa tidak enak badan? Kinmo terkejut dan cukup cemas. Gadis kecil itu belum pernah menangis seperti ini sebelumnya. Wah, seseorang datang untuk membawaku pergi. Aku tidak mau pergi. Aku tidak mau meninggalkan kakakmu. Wah, gadis kecil itu menangis tak terkendali. Tetapi Kinmo benar-benar bingung. Setelah bertanya dengan hati-hati, akhirnya dia mengerti. Di dalam kepompong api, gadis kecil itu mendengar suara samar dan jauh yang mengatakan bahwa mereka akan datang untuk membawanya pergi. Hati Kinmo sedikit tergerak. Dia memeluk gadis kecil itu erat-erat dan menghiburnya. Gadis bodoh, kau hanya membayangkan hal-hal itu. Itu semua halusinasimu. Dengan aku di sini, tidak ada yang bisa membawamu pergi. Jangan menangis lagi. Kau sudah gemuk. Jika kau menangis lagi, kau akan menjadi monster jelek. Aku tidak menangis. Lagi pula, aku baru 7 tahun. Apa masalahnya kalau aku sedikit gemuk? Beberapa tahun lagi, aku akan jauh lebih cantik daripada Huomian. Gadis kecil itu menyeka air matanya dan cemberut sambil membalas. Kinmo terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Gadis ini sepertinya memiliki kesan yang agak tidak menyenangkan tentang Huomian. Namun, dia tidak salah. Beberapa tahun lagi, gadis ini benar-benar akan menjadi kecantikan yang tak tertandingi, memukau dunia. Tiba-tiba, Kinmo merasakan sesuatu yang aneh. Gadis ini begitu ringan.